Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pembelajaran pendidikan agama Islam. Selamat siang para Ananda Soleh dan Soleha Bapak. Kembali lagi bersama Bapak Abdurrahman As-Siddiqi. Kali ini kita akan mempelajari tentang memahami baligh dan tanggung jawab yang menyertainya. Pada bagian yang pertama ini, kita masuk dulu kepada pengertian baligh. Baligh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti cukup umur atau akil baligh. Tanda-tanda baligh pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Seorang yang telah memasuki usia baligh dikarenakan kewajiban agama disebut dengan istilah mukhallaf. Adapun tanda-tanda baligh menurut ilmu fikih ada 3, yaitu yang pertama mimpi basah atau ihtilam untuk seorang laki-laki. Yang kedua haid atau menstruasi untuk perempuan. Yang ketiga berusia 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Usia ini relatif, tidak ada menentukan batas tetapnya. Kadang ada wanita yang cepat balighnya sebelum umur 15 tahun dan juga ada perempuan yang lambat balighnya. Adapun apa itu mimpi basah? Mimpi basah ini biasanya terjadi pada laki-laki dan perempuan. Mimpi basah pada laki-laki yaitu ketika bermimpi dengan lawan jenis, dia mengeluarkan cairan, yakni bukanlah cairan dari air seni, tapi cairan yang kental yang keluar dari alat kelamin laki-laki tersebut yang disebut dengan sperma. Dan yang kedua, menstruasi itu apa juga? Menstruasi adalah keluarnya darah dari kemaluan seorang perempuan. Biasanya itu terjadi pada durasi 1 bulan sekali. Ada yang durasinya 1 minggu, ada yang kurang, dan bahkan ada yang lebih. Selanjutnya, tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi. Untuk anak laki-laki, biasanya suara terdengar semakin berat atau semakin besar. Yang biasanya suaranya lembut atau kecil, sekarang sudah semakin besar. Yang kedua, tumbuhnya jakun. Tumbuhnya jakun pada bagian leher tersebut. Yang ketiga, tumbuhnya kumis, jenggot, dan rambut halus lainnya pada bagian tertentu. Bisa jadi di ketiak dan bisa jadi dekat kelamin laki-laki tersebut. Yang selanjutnya, pertumbuhan badan semakin pesat dan disertai nafsu makan yang meningkat. Sekarang kita masuk pada tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi untuk anak perempuan. Apa saja tandanya? Yang pertama, 1. Suara terdengar lebih halus dan lebih lembut daripada biasanya. Yang kedua, tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh tertentu. Yang ketiga, perubahan fisik pada bagian tubuh tertentu, misalnya pinggulnya semakin melebar dan tumbuhnya payudaranya semakin membesar. Selanjutnya, terjadinya siklus menstruasi pada seorang wanita atau haid. Setelah memasuki usia baligh bagi seorang perempuan dan laki-laki, maka ada konsekuensi yang harus dilakukannya. Apa itu? Yaitu kewajiban setelah memasuki usia baligh. Seorang laki-laki dan perempuan yang telah memasuki usia baligh, dia wajib melaksanakan sholat fardu. Itu yang pertama. Jadi sholat fardu itu tidak boleh lagi ditinggalkan yang 5 waktu tersebut. Tidak boleh bolong-bolong, tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Yang kedua, seorang yang sudah baligh, dia diwajibkan menuntut ilmu. Karena ilmu sangat penting untuk beribadah. Apabila kita beribadah tanpa ilmu, maka kita akan terjadi dalam kesesatan dalam beribadah. Yang ketiga,
Seorang laki-laki atau perempuan bila telah memasuki usia balik, dia wajib menutup auratnya. Auratnya harus dijaga, tidak boleh diumbar ke lawan jenis dan orang lain yang tidak berhak melihatnya. Nah, itulah tanda-tanda usia balik bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan. Adapun tanda-tanda menurut ilmu fikih sudah kita pelajari, adapun tanda-tanda menurut ilmu biologi. Setelah kita memahami, maka kita harus menjaga kewajiban kita sebagai seorang laki-laki yang balik dan sebagai seorang perempuan yang telah menginjak masa balik tersebut. Akhir kata, itulah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.